Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di MPS Print. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Selamat berlibur buat teman-teman pada long weekend Waisak kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang ciri-ciri atau penyebab dari printhead konslet. Jadi ini adalah printhead printer Epson L series A4. Ini bisa dipakai mulai dari seri 110 sampai seri terbaru 3210 dan 5290. Jadi ini printheadnya sama. Jadi kalaupun nanti teman-teman mau mengganti printhead dari seri lama ke seri terbaru, misalkan printhead 310 mau dipindah ke 3110 atau ke 3210, itu bisa. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah penyebab printhead itu menjadi konslet. Ada beberapa faktor yang menyebabkan printhead itu konslet. Salah satunya itu tentang kelistrikan, yakni arus listrik atau tegangan listrik yang tidak stabil. Misalkan sering terjadinya padamnya listrik di tempat teman-teman. Itu baik memang faktor eksternal, mungkin memang di lingkungan tersebut sering terjadi mati listrik atau padam listrik. Yang kedua mungkin dari tempat teman-teman, yaitu dari rumah atau dari kantor teman-teman, ada bagian di rumah atau kantor teman-teman itu ada yang konslet. Jadi berakibat arus listrik atau tegangan listrik yang tidak stabil. Nah, ini sangat bahaya karena ini sangat rentan pada tegangan ke printer, terutama printhead. Ini bisa mengakibatkan konslet. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan tentang ciri-ciri printhead konslet. Salah satunya bisa menyebabkan printer menjadi mati total dan hasil ada yang hilang. Untuk penjelasan lebihnya bisa lihat di video yang lain, video yang sudah pernah saya upload pada pembahasan sebelumnya beberapa waktu yang lalu tentang ciri-ciri printhead konslet atau short. Nah, kali ini adalah faktor penyebab printhead short. Itu yang pertama tadi tentang arus listrik yang tidak stabil. Yang kedua ini dari human atau si pengguna, user. Ini terlalu sering melakukan head cleaning secara paksa, terutama pada waktu melakukan power cleaning. Nah, ini sangat beresiko sebetulnya, tapi memang kadang-kadang juga diperlukan. Sebetulnya itu ada aturannya sendiri kalau mau main power cleaning. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami head mampet, itu kadang-kadang ada yang langsung main power cleaning. Nah, ini kebiasaan ini atau terlalu sering melakukan power cleaning secara terus-menerus, ini bisa mengakibatkan head konslet. Kenapa? Karena power cleaning itu cleaning yang menguras tinta atau vakumnya yang cukup besar. Jadi kalau misalkan printer sudah melakukan power cleaning, itu tenaganya sangat besar. Nah, itu membuang tintanya banyak. Kalau misalkan terlalu sering, itu biasanya headnya jebol. Nah, kalau headnya jebol, ini biasanya tinta
keluar dari bawah head sini meluber ke sini. Nah, ini awal mula printhead jadi short, jadi tinta masuk ke sini, ke sela-sela soket printhead. Itu awal mula dari terlalu sering melakukan head cleaning ataupun power cleaning. Itu yang kedua. Yang ketiga ini faktor dari instalasi printhead atau pemasangan printhead yang tidak benar. Jadi waktu teman-teman mengganti printhead kemudian memasangnya lagi, apabila salah sedikit saja dalam hal pemasangan ataupun pencabutan, itu bisa berakibat fatal, yaitu ketika dipasang lagi printhead menjadi konslet, yang berakibat fatal yaitu printer menjadi mati total. Itu yang ketiga. Yang keempat ini sangat jarang. Kenapa sangat jarang? Karena ini saya temukan sendiri hanya sekian persen, yaitu faktor printer lama tidak dipakai. Kenapa demikian? Karena ketika printer lama tidak dipakai, itu tinta di damper itu seiringnya berjalan waktu itu akan menyusut sendiri dan kering. Nah, ketika katakanlah mungkin setengah tahun atau mungkin bahkan 1 tahun tidak dipakai, itu beberapa kali yang saya temukan itu hasil print menjadi polos, dan hasil polos itu termasuk bagian dari printhead konslet, walaupun itu belum sampai menyebabkan kematian pada printer atau belum menyebabkan printer mati total, tapi itu memang sangat jarang. Makanya untuk saran dari saya, kalau teman-teman mempunyai printer Epson L series, lebih baik teman-teman manfaatkan, gunakan untuk meminimalisir terjadinya konsleting pada head. Kalau sudah terjadi konsleting seperti ini, misalkan hasilnya polos yang tadi saya utarakan, ini nggak ada cara lain selain ganti printhead. Yang penting dipastikan dulu mainboard dalam keadaan normal, karena beberapa kasus yang saya temukan sendiri itu ada printer segel masih utuh, belum pernah servis, tinta masih banyak, masih original, tapi begitu kita cek hasilnya polos. Mainboard kita cek fuse-nya aman, kita coba ganti printhead lain, ternyata hasilnya keluar positif, memang printheadnya sudah short, sudah tidak bisa dimanfaatkan. Solusinya ganti printhead. Nah, jadi itu tadi beberapa faktor penyebab printhead konslet yang bisa saya utarakan ke teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau untuk menjelaskan secara lebih rinci, dipersilakan untuk memberikan komentarnya di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini tentang pembahasan faktor penyebab printhead konslet. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.